Memang tak ada habisnya membicarakan soal kaum Khawarij ini. Penampilan mereka yang mirip-mirip ulama, tapi kerjaannya selalu sebagai provokator bagi masyarakat. Hatinya selalu dipenuhi rasa kebencian terhadap pemerintah. Otaknya selalu berpikir bagaimana menjatuhkan pemerintah ini. Mereka selalu menunggangi demokrasi untuk provokasi. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat ataupun umat untuk ambisi mereka merongrong kekuasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Sombong amat. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri bahwa para pendukung-pendukung khilafah harus segera diusir dari Indonesia. Karena bukan hanya merusak ideologi bangsa dan negara, tapi orang-orang tersebut bisa membuat negeri ini perang saudara. Jadi untuk apa hidup di Indonesia? Ini jangan rusak negara ini. Pergilah kalian, kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat menyampaikan sambutan di Gedung Konvensi TMP Kalibata beberapa bulan yang lalu. Bukan cuma itu, Megawati menerangkan paham khilafah sendiri tidak diterima di negara-negara Jazirah Arab seperti negara Arab Saudi, Suriah, Iran, Libya, bahkan negara Mesir. Dalam pidatonya Megawati mengingatkan bahwa para kadrun penganut paham khilafah dulu pernah bangkit dan sudah dihancurkan, yaitu tepatnya di tahun 1924. Kita butuh kekuasaan, kita butuh negara. Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud oleh Ibu Megawati adalah runtuhnya negara khilafah pada kekhilafahan Turki Utsmani, yaitu di tahun 1924, dan di Indonesia sendiri. Paham khilafah sudah berkali-kali ingin diterapkan oleh gerombolan di TII atau MII yang kala itu dikomandoi oleh Kartosuwiryo, hingga menjadi sebuah pemberontakan oleh gerombolan-gerombolan kadrun tersebut. NII atau DITII, mereka bukan hanya memerangi TNI dan polisi, namun juga bertindak semena-mena membantai masyarakat muslim yang tidak sepaham dengan keyakinan mereka. Dan gerombolan ini pun akhirnya berhasil ditumpas oleh Soekarno, yaitu pada tanggal 4 Juni 1962, serta menghukum mati Kartosuwiryo pada 5 September 1962 di Kepulauan Seribu. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Mau kemana kita? Memang gak ada habisnya membicarakan soal kaum Khawarij ini. Penampilan mereka yang mirip-mirip ulama, tapi kerjaannya selalu sebagai provokator bagi masyarakat. Hatinya selalu dipenuhi rasa kebencian terhadap pemerintah. Otaknya selalu berpikir bagaimana menjatuhkan pemerintah ini. Mereka selalu menunggangi demokrasi untuk provokasi. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat ataupun umat untuk ambisi mereka. Merongrong kekuasaan, bagi mereka pemerintahan ini seolah tak ada benarnya, dan hanya merekalah yang selalu maha benar. Sebenarnya kelompok mereka secara terang benderang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 12, bahwa kelompok mereka akan selalu membuat kerusakan di muka bumi ini, tapi mengatasnamakan agama. Saya yakin bila pemerintah tidak segera bertindak dengan cepat, masa depan kelam bangsa ini pasti akan sangat mungkin terulang kembali, bukan karena munculnya para hantu-hantu PKI seperti yang selalu mereka gembar-gemborkan, tetapi munculnya pemberontakan para kadrun yang ingin mendirikan negara Islam atau negara khilafah
seperti yang pernah menjadi catatan sejarah kelam bangsa ini. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Banyak santri serta ulama-ulama NU dibantai banyak anggota TNI dan polisi yang juga jadi sasaran target mereka pun dihabisi karena keyakinan mereka bahwa Pancasila adalah ideologi kaum kafir yang harus segera dihancurkan. Masifnya provokasi dari para penceramah-penceramah radikal di negeri ini sebenarnya sudah bisa menjadi bukti kuat bahwa gerakan mereka sudah harus dihentikan sebelum semuanya terlambat. Bagaimana tanggapan Anda akan fenomena ini? Memang tak ada habisnya membicarakan soal kaum Khawarij ini. Penampilan mereka yang mirip-mirip ulama, tapi kerjaannya selalu sebagai provokator bagi masyarakat. Hatinya selalu dipenuhi rasa kebencian terhadap pemerintah. Otaknya selalu berpikir bagaimana menjatuhkan pemerintah ini. Mereka selalu menunggangi demokrasi untuk provokasi. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat ataupun umat untuk ambisi mereka merongrong kekuasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri bahwa para pendukung-pendukung khilafah harus segera diusir dari Indonesia. Karena bukan hanya merusak ideologi bangsa dan negara, tapi orang-orang tersebut bisa membuat negeri ini perang saudara. Jadi untuk apa hidup di Indonesia? Ini jangan rusak negara ini. Pergilah kalian, kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat menyampaikan sambutan di Gedung Konvensi TMP Kalibata beberapa bulan yang lalu. Bukan cuma itu, Megawati menerangkan paham khilafah sendiri tidak diterima di negara-negara Jazirah Arab seperti negara Arab Saudi, Suriah, Iran, Libya, bahkan negara Mesir. Dalam pidatonya Megawati mengingatkan bahwa para kadrun penganut paham khilafah dulu pernah bangkit dan sudah dihancurkan, yaitu tepatnya di tahun 1924. Kita butuh kekuasaan, kita butuh negara. Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Kenapa harus bisa tumbuh dan negara kita? Kenapa? Khilafah dari Allah, khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang dimaksud oleh Ibu Megawati adalah runtuhnya negara khilafah pada kekhilafahan Turki Utsmani. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Mau kemana kita? Memang gak ada habisnya membicarakan soal kaum Khawarij ini. Penampilan mereka yang mirip-mirip ulama, tapi kerjaannya selalu sebagai provokator bagi masyarakat. Hatinya selalu dipenuhi rasa kebencian terhadap pemerintah. Otaknya selalu berpikir bagaimana menjatuhkan pemerintah ini. Mereka selalu menunggangi demokrasi untuk provokasi. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat ataupun umat untuk ambisi mereka. Merongrong kekuasaan, bagi mereka pemerintahan ini seolah tak ada benarnya, dan hanya merekalah yang selalu maha benar. Sebenarnya kelompok mereka secara terang benderang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 12, bahwa kelompok mereka akan selalu membuat kerusakan di muka bumi ini, tapi mengatasnamakan agama. Saya yakin bila pemerintah tidak segera bertindak dengan cepat, masa depan kelam bangsa ini pasti akan sangat mungkin terulang kembali
bukan karena munculnya para hantu-hantu PKI seperti yang selalu mereka gembar-gemborkan, tetapi munculnya pemberontakan para kadrun yang ingin mendirikan negara Islam atau negara khilafah seperti yang pernah menjadi catatan sejarah kelam bangsa ini.